Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang adik-adik semua. Nah, pada pertemuan yang kedua, sesuai janji kita minggu lalu, kita pada pertemuan kali ini akan mempelajari kelanjutan dari termokimia itu. Bagaimana sih cara menentukan perubahan dari entalpi suatu reaksi. Nah, tak lupa kakak ingatkan untuk tetap semangat menjalani hari-hari walaupun dengan berbagai macam ujian dan cobaan, terutama pandemi saat ini, itu yang benar-benar ya cobaan untuk semua umat saat ini, dari ekonomi, dari perasaan, dari suatu rencana, itu semuanya ya terkendala karena pandemi ini. Namun tetap harus semangat menjalani hari-hari walaupun dengan rasa sakit yang ada. Setiap ujian itu datang untuk meningkatkan kemampuan kita. Ya, secara tidak langsung, tapi kita tuh hidup itu penuh dengan ujian, dan kita hidup itu mencari level. Itu secara tidak langsungnya. Kita sudah berada di level mana, semakin bertambahnya usia, maka akan semakin bertambahnya ujian yang ada. Levelnya semakin tinggi, maka permasalahan itu juga semakin besar. Jadi dalam mendewasakan diri, kalian harus terbiasa dengan perubahan yang ada, walaupun tidak sesuai rencana. Intinya tetap semangat menjalani hari-hari, walaupun tetap saat ini melakukan pembelajaran online, jadi kalian harus tetap semangat. Kita langsung masuk ke materinya aja ya, tapi jangan lupa semangat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memahami tentang perubahan entalpi dengan kalorimeter. Jadi kalorimeter itu adalah alat yang untuk menghitung kalorimetri. Kalorimeter namanya alatnya ya. Terus yang kedua ada menentukan perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess. Dan yang ketiga, kalian harus menentukan perubahan entalpi berdasarkan entalpi pembentukan standar. Dan yang keempat, menentukan perubahan entalpi berdasarkan energi ikatan. Nah, kalorimetri itu cara penentuan energi kalau reaksi dengan kalorimeter. Kalau kalorimetri itu caranya, kalau kalorimeter itu alatnya. Sistem terisolasi sehingga semua energi yang dibutuhkan atau dibebaskan tetap berada dalam kalorimeter. Nah, ini ada rumusnya. Q reaksi sama dengan min Q larutan. Q larutan itu dicari dengan massa dikali kapasitas, dikali kalori jenis larutan, lalu dikali perubahan suhu. Nah, atau kalau Q kalorimeter itu bisa dicari dengan kapasitas kalor dari kalorimeter dikali perubahan suhu. Kapasitas ini itu M dikali kalor jenis larutannya. Nah, dari sana bisalah kita dapat entalpi perubahannya itu dibagi dengan jumlah mol yang ada. Jadi cara pertama untuk menentukan perubahan entalpi itu bisa menggunakan kalorimetri. Ini rumusnya, tinggal kita masukkan ke contoh soal. Nah, ini nih contoh soalnya. Jadi di sini udah disajiin nih contoh soalnya, yaitu sebanyak 50 ml larutan HCl dengan konsentrasi 1 M bersuhu 20 derajat Celcius dicampur dengan 50 ml larutan NaOH dengan konsentrasi juga 1 M bersuhu 27 derajat Celcius pada suatu kalorimeter plastik. Nah, ini roh air itu 1. Ternyata suhu campuran dari reaksi ini itu naik menjadi 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, nah ini kalor dari larutan ini ya, itu 4,18 Joule per gram Kelvin.
Lalu tentukanlah perubahan entalpi untuk reaksi penetralan ini. Jadi yang pertama ada reaksinya. Di sini udah disajiin reaksi. Yang pertama kita lakukan adalah ini. Dari volume yang dengan satuannya mili kita ubah jadi cm kubik supaya untuk mempermudah kita. Lalu setelah menjadi cm kubik kita juga cari mol HCl nya itu, ya ini pelajaran stoikiometri ya, kalian sudah mempelajari ini di semester 2 kelas 1. Nah, konsentrasi dikali dengan apa nih? Dikali dengan volume. Kenapa di sini dibuat 0,05 liter? Di sini kita ubah dari satuan mililiter ke jadi liter, karena konsentrasi itu kan mol per liter. Jadi kita juga harus mengubah satuan dari volumenya. Didapatlah mol HCl dan mol NaOH karena kebetulan volume dan konsentrasinya sama, jadi molnya itu 0,05 mol. Nah, perubahan dari suhunya itu kita ubah dulu nih jadi Kelvin ya, karena di sini satuannya Kelvin. Tinggal ditambahin 273. Di sini suhu terakhirnya itu dikurang dengan suhu awal. Jadi kita lihat dulu suhu akhir. Suhu awalnya ini kan 27. Nah, di sini suhunya itu naik, berarti ini suhu akhir. Nah, suhu akhirnya ini 35 derajat Celcius. Ditambah dengan 273 dikurang dengan suhu akhirnya itu 27 ditambah 273. Ini untuk mengubah dia menjadi Kelvin ya. Nah, diketahuilah perubahan suhunya itu senilai 8 Kelvin. Selanjutnya kita cari nih massa dari HCl dan massa dari NaOH. Massa HCl nya itu massa jenis dikali dengan volume rho. Rho-nya itu kita bisa pakai rho air, karena sini kan larutan itu dari reaksi ini kan menghasilkan H2O, jadi kita bisa pakai rho air. Rho airnya itu 1 dikali dengan volume yang satuannya udah kita ubah tadi, jadi 50. Nah, di sini kita dapatkanlah massa dari HCl itu 50 gram dan massa dari NaOH juga 50 gram. Kita masukin dia Q larutan. Q larutannya itu jumlah dari kedua massa ini ya, 50 tambah 50, 100 dikali dengan kalor jenis. Kalor jenisnya kita pakai kalor jenis air 4,8, lalu dikali dengan perubahan suhunya sebesar 8 Kelvin. Maka di sini didapatlah kalau Q larutannya itu sebesar 3344 Joule. Nah, 3440 Joule ini itu belum 1 mol. Kita lihat tadi kan udah tahu nih mol HCl sama mol NaOH-nya 0,05. Jadi dibuat dulu di sini masa bereaksi mula-mula bereaksi sisa. Ini kan mula-mulanya NaCl-nya 0 awalnya, tapi kita dapatlah di sini mol dari NaCl-nya itu 0,05. Jadi yang dipinta itu sebesar 0,05 mol. Yang diketahui itu ini untuk 0,05 mol. Jadi kita harus mengubah satuannya menjadi 1 mol karena perubahan entalpi itu perubahan suhu 1 mol kan. Keadaan standar ini kan reaksi penetralan. Nah, gimana caranya? Caranya entalpi perubahan 1 mol per mol yang diketahui, mol yang dari reaksi ini yaitu 0,05 dikali dengan Q larutan yang udah didapat. Q larutan itu di sini kita udah ubah jadi Q reaksi ya. Q reaksi itu kan min Q larutan, jadi makanya di sini ada tanda min. Tadi udah dibahas ya di soal awal nih. Q reaksi sama dengan min Q larutan. Jadi karena Q larutan di sini udah didapat 3344 Joule,
Maka tinggal kita tambahkan min, ini udah jadi Q reaksi, maka hasil yang didapatkan itu min 66.880 Joule. Kita ubah satuannya menjadi kilojoule, itu tinggal kita bagi 1000. Jadi hasilnya dari reaksi ini itu perubahan entalpi reaksi penetralannya itu sebesar min 66,88 kilojoule. Nah, bicara tentang kalorimeter, di sini ada 2 kalorimeter. Jadi kalorimeter itu ada 2 jenis. Yang pertama kalorimeter boom dan kalorimeter sederhana. Nah, yang ini kalorimeter sederhana. Kalorimeter sederhana itu ya ini terdiri dari termometer, pengaduk, ini penutupnya, ini pelindung, dan di dalam itu ada bejana kalorimeter. Jadi panasnya itu tidak keluar. Jadi panas suhunya itu tetap berada di dalam. Jadi kita bisa mengukur suhu secara akurat. Terus di sini ada kalorimeter boom. Kalorimeter boom ini biasanya digunakan untuk pencampuran menggunakan gas. Di sini ada termometer. Nah, jadi suhu yang dihitung di kalorimeter boom itu adalah suhu air yang berada di luar dari tabungnya ini. Nah, disinilah direaksikan gasnya itu. Gasnya direaksikan di dalam sini dan suhu airnya ini akan berubah sejalan dengan reaksi yang ada di dalam sini. Entah itu reaksi eksoterm atau reaksi endoterm akan ditunjukkan dengan termometer ini, entah suhunya naik ataupun turun. Di sini juga ada pengaduk, pemanasnya juga ada dalam sini. Ya, itu yang membedakan kalorimeter boom dan kalorimeter sederhana. Baiklah, selanjutnya hukum Hess pertama kali dikemukakan pada tahun 1840 oleh ilmuwan Rusia kelahiran Swiss, yaitu Henry Hess. Ia menyatakan bahwa jika suatu reaksi berlangsung dalam 2 tahap reaksi atau lebih, maka perubahan entalpi untuk reaksi tersebut sama dengan jumlah perubahan entalpi dari semua tahap. Nah, maksud dari Henry Hess ini, ketika terdapat 2 atau bahkan lebih reaksi, maka untuk mengetahui jumlah perubahan entalpinya hanya perlu menjumlahkan perubahan entalpi dari semua tahap yang ada. Berdasarkan hukum Hess, kalau reaksi dapat ditentukan secara tidak langsung, artinya tidak melalui suatu percobaan, tetapi dari kalau reaksi-reaksi lain yang berhubungan. Nah, caranya itu dengan menyusun reaksi-reaksi yang telah diketahui perubahan entalpinya, sehingga penjumlahannya sama dengan reaksi yang akan ditentukan. Masih bingung? Yaudah, kita langsung aja ke contoh soal berikut. Nah, pada contoh soal berikut diketahui 2 reaksi yang telah diketahui perubahan entalpinya, yaitu pada reaksi pertama, sulfur direaksikan dengan O2, terbentuk senyawa SO2 dengan nilai perubahan entalpi sebesar min 300 kJ, dan pada reaksi kedua, 2SO2 direaksikan dengan O2 menghasilkan senyawa 2SO3 dengan nilai perubahan entalpinya sebesar min 190 kJ. Hitunglah entalpi perubahan pada reaksi 2S yang direaksikan dengan 3O2 menghasilkan 2SO3. Nah, tanpa percobaan kita dapat mengetahui perubahan entalpi dari reaksi yang ditanyakan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus menyesuaikan antara reaksi pertama dengan reaksi kedua. Dari reaksi yang telah diketahui,
kita samakan dengan reaksi yang ditanyakan, yaitu di sini dia dikatakan bahwa unsur yang direaksikan itu 2S dengan 3O2 menghasilkan senyawa 2SO3. Nah, kita tahu bahwa pada reaksi 1 terdapat unsur S. Namun, karena di sini unsur S yang diketahui itu hanya 1, sedangkan yang ditanya 2, simpelnya tinggal kita kalikan 2 saja pada reaksi ini untuk mendapatkan reaksi yang akan ditanyakan. Selanjutnya, pada ruas kanan terdapat unsur 2SO3. Unsur 2SO3 terdapat pada reaksi kedua dan berada pada ruas kanan juga. Karena koefisien dari kedua reaksi tersebut sama, maka tidak perlu dikalikan lagi. Dan tinggal menjumlahkan antara reaksi 1 dengan reaksi 2. Nah, pada reaksi 1 yang telah dikalikan 2, maka terbentuklah reaksi itu menjadi 2S yang direaksikan dengan 2O2 menghasilkan 2SO2 dengan perubahan entalpinya yang juga dikalikan 2, sehingga nilai perubahan entalpinya berubah menjadi min 600 kJ. Nah, karena pada reaksi 2 tidak perlu dikalikan atau bahkan dibagikan, maka reaksi dan perubahan entalpinya tetap dengan yang diketahui pada soal. Nah, dari sini kita dapat menentukan perubahan entalpi dari reaksi yang akan ditanyakan. Tuh, tinggal kita jumlahkan saja. Karena di sini terdapat 2SO2 dan pada reaksi 1 juga terdapat 2SO2, maka kedua reaksi ini tinggal dihilangkan. Dan koefisiennya sama. Tinggal yang tersisa adalah reaksi 2S yang direaksikan dengan 3O2 menghasilkan 2SO3. Tentu reaksi ini sudah sama bukan dengan reaksi yang ditanyakan? Nah, begitupun dengan delta H yang ditanyakan. Tinggal menjumlahkan dari delta H reaksi 1 dengan delta H reaksi 2. Min 600 ditambah min 190 kJ menjadi min 790 kJ. Masih belum terbukti ya hukum Hess-nya. Nah, kita lanjut ke diagram berikut ini. Nah, diketahui diagram pembentukan gas SO3 sebagai berikut. Terdapat dua reaksi dari pembentukan 2SO3 di sini. Nah, reaksi pertama ditunjukkan oleh delta H3, di mana 2S yang direaksikan dengan 3O2 menghasilkan senyawa 2SO3 sebesar min 790 kJ. Begitu juga dengan reaksi yang kedua yang melalui dua tahap. Nah, inilah yang dimaksud dengan hukum Hess. Mau reaksi itu secara dua tahap atau lebih, tetap saja penjumlahan dari semua tahap yang ada. Nah, delta H ini sebagai penjumlahan dari reaksi yang ada. Tuh, berdasarkan diagram di atas, maka harga delta H2 adalah, nah yang ditanyakan pada soal berikut ini ialah delta H2-nya. Reaksinya berupa 2S2 direaksikan dengan O2 menjadi 2SO3. Sedangkan delta H yang diketahui yaitu 2S yang direaksikan dengan 3O2 menghasilkan 2SO3 dengan perubahan entalpinya sebesar min 790. Dan reaksi yang kedua yang diketahui juga delta H-nya yaitu 2S yang direaksikan dengan 3O2 menjadi 2SO2 dan O2 perubahan entalpinya sebesar min 600 kJ. Nah, gimana sih caranya? Lebih simpelnya, kita tidak perlu lagi mengalihkan atau mengkurangkan. Di sini sudah terdapat rumus yaitu delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3.
Jadi kita tinggal memasukkan yang telah diketahui ke dalam rumus berikut ini. Delta H-nya kan, delta H1 kan min 600. Maka sama dengan delta H2 plus delta H3 yaitu min 790. Delta H2 sama dengan 600 ditambah min 790. Sehingga dihasilkan delta H2 sebesar min 190 kJ. Nah, sama bukan dengan reaksi yang sebelumnya? Jadi, mau bentuk soal itu diagram pembentukan atau bahkan diketahui reaksi seperti ini, sama saja. Intinya, suatu reaksi itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak tahapnya, tapi perubahan entalpi yang ditentukan itu berdasarkan penjumlahan dari semua tahap yang ada. Selanjutnya, entalpi pembentukan standar. Nah, selain kita melakukan perhitungan dengan hukum Hess, kita dapat menentukan perubahan entalpi itu tanpa harus melakukan percobaan dengan entalpi pembentukan standar. Maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya tanpa kita melakukan percobaan, kita dapat menentukan entalpi perubahan dari suatu reaksi dengan cara mengetahui entalpi pembentukan standar dari setiap senyawanya. Nah, di sini dikatakan kalau suatu reaksi juga dapat ditentukan dari data entalpi pembentukan zat-zat reaksi dan zat-zat hasil reaksi. Oleh karena itu, dihasilkanlah rumus berikut. Nah, delta H reaksi sama dengan delta HF produk dikurang dengan delta HF reaktan. Daripada berlama-lama, kita langsung saja ke contoh soal berikut. Nah, dari contoh soal ini, diketahui delta HF senyawa CH4O bernilai min 238,6 kJ per mol. Delta HF CO2 bernilai min 393,5 kJ per mol. Dan delta HF H2O bernilai min 286 kJ per mol. Nah, tentukan delta H reaksi pembakaran CH4O sesuai reaksi berikut. Nah, dari reaksi ini, kita dapat menentukan perubahan entalpinya hanya dengan mengetahui delta pembentukan standar. Terus di sini juga ditanyakan, tentukan jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran 8 gram metanol atau CH4O. Dengan diketahui AR, unsur C, O, dan H. Oke, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Bagaimana? Pertama, kita menuliskan terlebih dahulu kunci dari entalpi pembentukan standar ini, yaitu rumus berikut ini. Delta HR atau delta H reaksi sama dengan delta HF produk dikurang dengan delta HF reaktan. Nah, kita kan udah pernah ya belajar yang mana produk dan yang mana reaktan. Yang di bagian ruas kiri itu reaktan dan yang di bagian ruas kanan merupakan produk. Oleh karena itu, tinggal kita tulis saja CO2, dan di sini dia bernilai 1 ya, jadi langsung aja delta HF CO2 ditambah 2 delta HF H2O. Kenapa 2? Karena di sini senyawa H2-nya itu 2. Makanya di sini dikalikan 2. Lalu setelah dari produk kita mengkurangkan dengan reaktannya, yaitu delta HF CH4O dan koefisiennya pun 1 ditambah dengan 2 kali delta HFO2 karena ya tadi koefisien di sini 2, maka di sini juga dituliskan 2.
tinggal kita masukkan saja ya dari yang diketahui. Kan di sini udah diketahui nih delta HFCO2-nya itu min 393,5 dan delta HFH2O itu min 286, jangan lupa dikalikan 2. Lalu delta HFCH4O min 238,6. Nah, delta HFO2 itu 0 karena sudah menjadi kesepakatan bahwa unsur yang berwujud stabil itu seperti ini, O2 dalam bentuk gas itu bernilai 0 delta HF-nya. Nah, langsung kita kalikan saja ya. Di sini dihasilkan delta HF dari penjumlahan dan perkalian min 393,5 ditambah 2 dikali min 286 itu bernilai min 965,5, dan karena dikalikan 0 jadi tinggal turun saja min 238,6. Nah, delta H yang terbentuk adalah min 726,9 kJ per mol. Lalu ini kan kita baru dapat delta H dari metanol yang ditanyakan. Nah, kita baru menyelesaikan satu pertanyaan dari soal ini. Kita harus menyelesaikan pertanyaan kedua, yaitu menentukan berapa sih jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran sebanyak 8 gram metanol. Caranya, kita kan udah pernah nih ya belajar stoikiometri di kelas 10. Nah, kita ubah dulu. Yang diketahui kan 8 gram metanol. Jadi kita ubah menjadi mol. Bagaimana mengubahnya menjadi mol? Yaitu tinggal membagi massa yang ada dengan MR atau massa relatif. Nah, di sini MrCH4O itu bernilai 32. Jadi kita mendapatkan mol sebesar 0,25 dari pembagian 8 dibagi 32. Tapi belum sampai situ. Nah, kalori yang dibebaskan pada pembakaran 8 gram metanol adalah delta H yang udah kita ketahui tadi, min 726,9 kJ per mol dikali dengan 0,25 mol menghasilkan min 181,725 kJ per mol. Nah, dari sini udah diketahui nih entalpi perubahan yang dari sebanyak 8 gram metanol ini itu sebesar min 181,725. Selanjutnya, pada metode yang terakhir dalam menentukan perubahan entalpi yaitu ialah energi ikatan. Energi yang dibutuhkan untuk memutuskan 1 mol ikatan kovalen dari suatu senyawa. Nah, pada reaksi itu pasti berlangsung 2 tahap, yaitu pemutusan ikatan reaktan dan pembentukan ikatan produk. Nah, seperti ini gambarnya. Ini kan ada reaksi nih. Ya, disimbolkan dengan A, W yang direaksikan dengan BX. Sebelum dia membentuk reaksi YAB, maka terjadilah pemutusan dan baru pembentukan ikatan tersebut. Nah, disinilah terbentuk yang namanya entalpi perubahan. Oleh karena itu, energi ikatan juga dapat menentukan atau menghitung perubahan entalpi dari suatu reaksi tanpa melakukan percobaan. Kan sudah dikatakan tadi, pemutusan ikatan kimia itu menyebabkan zat-zat bereaksi terpisah menjadi atom-atom. Nah, atom-atom ini akan disusun ulang dan bergabung kembali membentuk ikatan kimia dalam zat-zat produk reaksinya. Pemutusan suatu ikatan itu memerlukan energi, dan sebaliknya ketika pembentukan maka akan melepaskan energi. Langsung aja kita ke contoh soal.
bagaimana mengaplikasikan energi ikatan ini dalam menentukan perubahan entalpi. Nah, dari soal yang ada ini udah diketahui nih ya data energi ikatan. Nah, di sini ada data energi dari ikatan C yang berikatan sama H, lalu ada ikatan C rangkap 2 yang berikatan dengan C, ada ikatan C yang berikatan dengan C tunggal, dan ada H yang berikatan dengan H. Nah, dari sini ditanya nih, entalpi perubahan reaksi pada reaksi yang tertera ini itu berapa? Nah, gimana cara kita menentukannya? Gimana cara kita menentukan perubahan entalpi dari reaksi yang udah diketahui ini? Yaitu pertama caranya kita harus menentukan terlebih dahulu rumus struktur dari reaksi yang ada. Kita sebelumnya sudah pernah belajar ya, rumus struktur reaksi itu seperti apa. Nah, maka dari itu terlebih dahulu kita membuat rumus struktur dari reaksi yang ada ini. Nah, rumus struktur dari reaksi ini yaitu berupa C2H4 yang direaksikan dengan H2 menjadi C2H6. Nah, ini rumus strukturnya. Dari sini kita harus tahu bagian ikatan pemutusan itu yang ada di ruas kiri dan bagian pembentukan ikatan itu yang ada di ruas kanan. Nah, dari sini tinggal kita masukin aja ke rumus yang ada ini, yaitu entalpi perubahan reaksi sama dengan jumlah energi ikatan pemutusan dikurang dengan jumlah energi ikatan pembentukan. Nah, selanjutnya kita identifikasi ikatan yang ada dari rumus struktur yang telah diketahui ini, yaitu ini ya, udah tertera nih sebanyak 4 yang berikatan antara C dan H dari ruas kiri. Kemudian ada ikatan C rangkap 2 sebanyak 1. Dan selanjutnya ada ikatan H dan H, ikatan tunggal. Dan dikurang dengan jumlah ikatan pembentukan yaitu sebanyak 6 ikatan C dan H. Di sini ada 6 ya. Dan ditambah dengan 1 ikatan C dan C tunggal. Nah, ini mah mudah ya, tinggal kita masukin aja. Tadi kan udah diketahui nih data dari energi ikatan tiap ikatan yang ada nih di sini. Ini tinggal kita masukin aja ke rumus. Tinggal dikalikan dan dijumlahkan satu persatu. Hati-hati jangan sampai keliru, karena jika keliru maka hasil yang didapatkan akan berbeda juga. Nah, selanjutnya tuh energi ikatan pembentukannya itu sejumlah 2703 dikurang dengan jumlah energi pembentukannya itu sebesar 2838, maka hasilnya sebesar min 135 kJ per mol. Jadi dari sini kita sudah bisa nih menentukan entalpi perubahan dengan menggunakan cara energi ikatan. Dari reaksi ini menghasilkan entalpi perubahannya itu sebesar min 135 kJ per mol. Nah, dari sini udah paham ya. Nih, jangan lupa nih dari rumus strukturnya terlebih dahulu. Itu kunci awal dari energi ikatan. Maka setelah kita mengetahuinya, tinggal kita masukkan dan diketahui hasil perubahan entalpinya. Nah, kita sudah berada di ujung dari pembahasan pada hari ini. Itu kesimpulannya bahwa
Dengan menghitung perubahan entalpi itu ada 4 cara. Yang pertama ada kalorimetri, itu dengan rumus Q reaksi sama dengan min Q larutan, dan Q larutan itu dapat dicari dengan mengalikan massa dengan kalori jenis air dan dikali dengan perubahan suhunya. Ini kalorimetri. Jadi kita bisa menghitung perubahan dari entalpi menggunakan kalorimetri dengan alat yang bernama kalorimeter. Selanjutnya itu menggunakan hukum Hess. Hukum Hess itu perubahan entalpi tidak ditentukan dari seberapa banyak tahap yang ada, tapi hanya melihat dengan reaksi awal dan reaksi akhir. Nah, hukum Hess itu kita bisa menghitung perubahan entalpinya dengan menggunakan hukum Hess itu delta H1 sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Nah, tapi pada hukum Hess ini kalian jangan keliru menempatkan dia delta H2 atau 3 atau 1. Itu pada hukum Hess. Nah, selanjutnya ada entalpi pembentukan. Dari sebelumnya kita sudah mempelajari ya jenis-jenis dari entalpi itu. Nah, ini ada entalpi pembentukan. Dari entalpi pembentukan ini kita bisa mengetahui perubahan entalpi suatu reaksi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengurangkan entalpi pembentukan bagian produk dikurang dengan entalpi pembentukan reaktan. Jadi jangan keliru pada entalpi pembentukan ini yang mana produk, yang mana reaktan. Produk itu yang berada di sebelah kanan dan reaktan yang ada di sebelah kiri dari suatu reaksi. Dan yang terakhir, kita dapat menentukan perubahan entalpi itu menggunakan data dari energi ikatan. Data energi ikatannya itu biasanya udah diketahui ya, tinggal kita cari tahu rumus struktur dari suatu reaksinya. Dan terkadang juga rumus struktur reaksi itu udah diketahui. Caranya mudah untuk mengetahui perubahan entalpi reaksi itu dengan cara jumlah energi pemutusan itu dikurang dengan jumlah energi pembentukan. Pemutusan itu yang berada di sebelah kiri dan yang pembentukan itu yang berada di sebelah kanan. Jangan lupa ruasnya ya, ruas kiri dan ruas kanan dari suatu reaksi. Nah, jadi itu saja yang dapat kakak sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di Google Classroom. Jika ada yang masih bingung, kita akan bahas bersama-sama. Dan silakan kerjakan soal-soal yang telah kakak sampaikan di Google Classroom. Baiklah, itu saja pembahasan kita. Kakak mohon maaf jika ada kata-kata yang mengganggu dan kata-kata yang salah. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.